belum lama, baru 2 tahun. Sebagai pengantar, perlu saya sampaikan bahwa saya menjadi fungsional belum lama, baru 2 tahun setengah ya, belum genap 3 tahun. Sebelumnya saya lama bekerja di dinas teknis, di dinas pertanian, kurang lebih 10 tahun. Ada perbedaan yang mendasar menjadi fungsional dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya sibuk dengan proyek, sibuk dengan kegiatan, sehingga dalam kurun waktu 10 tahun itu hampir jarang sekali kesempatan untuk menulis ya. Jarang momentum atau keadaan memaksa untuk menulis begitu. Sehingga dalam kurun waktu yang panjang itu hanya satu saja publikasi yang pernah dilakukan di tahun 2013 ya. Itu pun tugas akhir kuliah selesai 2012, dimodifikasi sedikit menjadi menjadi policy paper dan dipublish di working papernya kampus begitu. Ketika menjadi fungsional, kesempatan menulis itu terbuka lebar Bapak Ibu, alhamdulillah. Saya menjadi fungsional itu 2018 akhir, sudah mulai banyak kesempatan menulis begitu. Walaupun sampai 2019 belum ada publikasi, paling hanya ikut kegiatan seperti konferensinya Pusbindik Klaten Bappenas ya. Jadi ikut berpartisipasi dalam mengirimkan artikel dan mempresentasikannya dalam event tersebut. Baru bisa publikasi itu di 2020. Alhamdulillah ada 3 artikel, 1 dipublikasi di jurnalnya Pusbindik Klaten, 1 di jurnalnya kampus, 1-nya lagi di working papernya Bappenas. Alhamdulillah 2021 juga ada 1 artikel yang dipublikasi di di jurnalnya Bappenas. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu, di Bappenas setidaknya ada 3 media untuk publikasi ilmiah. 1 jurnal yang dikelola oleh Bappenas Pusat, itu sudah ada sejak 2017-an. Ada lagi jurnal yang dikelola oleh Pusbindik Klaten, itu pengelolanya berbeda. Itu baru ada tahun 2020. Nah, selain itu juga ada jurnal working paper yang dikelola oleh Bappenas ya. Jadi istilahnya ada 3 media. Nah, sebetulnya saya malu menunjukkan ini karena belum seberapa ya. Kalau dibanding Panugrahana itu mungkin jauh lebih produktif dalam menulis artikel ilmiah. Mungkin sudah 10 ya Panugrahana, dan publikasinya juga di jurnal yang terindeks atau terakreditasi Ristek. Sinta 2 mungkin ya. Apalagi ini ada Bu Titih. Kalau Bu Titih publikasinya di jurnal yang terindeks Scopus ya, bukan jurnal kaleng-kaleng lah. Kalau Bappenas kan baru Sinta 5. Tahun ini katanya mau naik jadi Sinta 2 atau Sinta 1 katanya targetnya, tapi belum terrealisasi. Saya menunjukkan ini hanya untuk sebagai ilustrasi saja bahwa menjadi fungsional itu memang kesempatan menulis banyak, dan kalau kita manfaatkan kesempatan ini kita bisa menjadi lebih produktif dari sebelumnya begitu. Nah, selain tulisan ilmiah, kita juga bisa menulis tulisan yang lebih populer, bisa di Kompasiana atau di Republika Netizen gitu. Kalau saya berpartisipasi di Birokrat Menulis. Ini sebuah media untuk para ASN, untuk para PNS untuk menulis ya. Tulisannya bisa bebas, bisa artikel, bisa esai, bisa liputan reportase traveling gitu. Bisa hobi, bisa juga puisi, bisa. Ada juga yang ya kebanyakan sih curhat ya, curhat menjadi PSN itu menjadi ASN itu seperti apa gitu. Itu dituangkan di sini gitu. Alhamdulillah di sini juga saya udah ada atau baru 6 artikel, walaupun sebelumnya ada 3 artikel yang ditolak. Nah, ini menunjukkan bahwa menjadi fungsional itu luar biasa, bisa mengembangkan bakat ya. Mungkin bakat menulis atau bakat yang lain. Bakatnya misalnya bukan bakat menulis tapi bakatku butuh angka kredit. Bakatku butuh itu bahasa Sunda, bahasa Indonesianya saking butuhnya gitu. Saking butuhnya angka kredit jadi terpaksa menulis.
Atau bakat yang lain, bakat keueuh gawe. Jadi karena fungsional desain itu baru satu orang ya, dan pekerjaan itu sudah terbagi habis dalam struktur yang ada, sehingga jarang sekali disposisi tugas, sehingga banyak waktu luang, akhirnya ya banyak menulis. Ya setidaknya ini menjadi kegiatan yang produktif gitu. Selanjutnya Bapak Ibu, diulas sedikit mengenai jenis-jenis karya tulis. Secara umum tulisan itu dibagi ke dalam dua kelompok besar. Pertama academic writing ya, atau tulisan ilmiah. Yang kedua general atau tulisan yang umum ya. Academic writing atau tulisan ilmiah itu dia bersifat objektif, dia mengungkapkan data dan fakta, bisa berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal, policy paper, policy brief dan sebagainya gitu. Kalau yang lebih umum itu lebih luas, dia tidak perlu objektif tapi bisa bersifat subjektif, bisa mengungkapkan gagasan, opini gitu ya. Bentuknya bisa reportase, bahkan bisa fiksi ya, bisa novel, bisa roman, bisa puisi dan sebagainya. Tapi kedua karya tulis itu prasyaratnya ya harus orisinal ya, tidak ada plagiarisme. Karena kalau copy paste dan plagiat itu menyalahi etika dan menyalahi hukum juga begitu. Nah, di antara keduanya juga ada yang mix. Jadi ada tulisan ilmiah populer dan juga fiksi ilmiah gitu. Ini gabungan antara tulisan populer dan tulisan akademik. Di antara kedua atau ketiga kelompok ini, kalau menurut dosen saya, dan saya setuju dengan beliau, yang paling mudah adalah menulis academic writing ya, menulis karya ilmiah, tulisan ilmiah begitu. Kenapa lebih mudah? Karena untuk menulis tulisan ilmiah itu cukup mengikuti saja prosedur yang ada. Metode ilmiah diikuti, prosedur baku, template-nya ikuti, sudah selesai gitu. Tidak perlu memikirkan kreasi ya, tidak membutuhkan kreativitas sebetulnya. Tidak membutuhkan kreativitas, tidak perlu memikirkan estetika gitu ya, keindahan gitu, tidak perlu. Bahkan dalam tulisan ilmiah itu kita dibatasi ya, kalau tidak disebut tidak boleh, dibatasi untuk berpendapat. Kalaupun ada interpretasi itu harus interpretasi seobjektif mungkin gitu ya. Jadi meminimalisir subjektivitas begitu. Jadi tidak boleh menunjukkan keberpihakan, tidak boleh mengekspresikan perasaan. Jadi tidak boleh curhat kalau di karya tulis ilmiah. Singkat, padat, to the point, concise gitu. Karena karakternya demikian, maka sebetulnya tulisan akademis itu tidak menarik ya. Karena padat, dia tidak renyah gitu. Bahkan seringkali sulit dicerna karena sering menggunakan istilah-istilah teknis yang spesifik di bidang ilmu tertentu gitu. Sehingga kalau orang awam susah memahaminya. Sedangkan orang awam, akademisi pun, orang terpelajar pun akan memerlukan energi apabila bukan bidangnya gitu ya, akan kesulitan memahami atau mencerna, sehingga akan capek gitu ya, capek membaca karya tulisnya, gampang capek. Sehingga kalaupun ada orang yang hobi membaca, saya pikir ya hampir bisa dipastikan lah, pasti dia senang membaca buku cerita, membaca novel, membaca cerpen ya, membaca majalah, membaca berita, membaca koran, membaca puisi, karya sastra, atau membaca status Facebook atau status medsos gitu ya, membaca broadcast gitu. Jarang sekali kalau kita tanya hobinya apa, hobinya membaca apa, membaca skripsi, membaca tesis, membaca jurnal, itu jarang. Dan mungkin diantara yang jarang itu Panugrahana sama Bu Titi ya, hobinya membaca jurnal ilmiah. Nah, itu pembagian karya tulis Bapak Ibu. Nah, kesulitan yang saya alami dan tentu mungkin dialami oleh yang lain dalam menulis itu, pertanyaan pertamanya adalah mau menulis apa gitu ya.
Kalaupun ada topik, bagaimana datanya? Seperti kemarin ada inspirasi dari Panugrahana gitu, bisa meniru tulisan di Sumedang diadaptasi di Tasik, tapi datanya sulit gitu. Kalaupun ada datanya, kadang-kala harus berbayar gitu. Jadi memang kalau kita menulis sendiri itu perlu tenaga ekstra gitu. Di antara tipsnya adalah yang saya lakukan adalah dengan menyadur, Bapak Ibu. Ternyata bisa. Kita dapat menyadur kajian ilmiah di kantor menjadi karya ilmiah tersendiri. Kalau di Bapeda kan pasti ada banyak sekali kajian. Ada kajian ekonomi, kajian UKM, kajian stunting, kajian sosial, kajian tata ruang gitu ya, yang dikerjakan oleh konsultan gitu atau oleh perguruan tinggi. Itu ternyata kita bisa sadur menjadi karya ilmiah tersendiri begitu. Ini contoh saja di Kabupaten Tasik itu di tahun 2018 ada kajian tentang Teknopark ya. Teknopark itu adalah inkubator bisnis programnya Pak Presiden Jokowi periode pertama gitu. Jadi Pak Jokowi ingin membuat targetnya 100 inkubator bisnis di Indonesia gitu, di berbagai daerah. Inkubator bisnis itu konsepnya meniru Silicon Valley-nya Amerika gitu. Beliau ingin membuat itu, dan 5 tahun pertama itu dibangun oleh kementerian lembaga yang ditunjuk. Ada yang oleh Kemendikbud, ada yang dibangun oleh Kementerian Perindustrian, ada Kementerian Pertanian, ada juga oleh BPPT, Batan, dan ada juga oleh LIPI ya. Nah di Kabupaten Tasik itu ada Teknopark dibangun oleh LIPI mulai 2015 ya. Nah 2015 dikelola sampai 2019. Nah 2020 itu ganti, dari 2009 ya, bukan ganti presiden, ganti pengelolaan gitu ya, dikasihkan ke Pemda. Nah di tahun 2018 Bapeda membuat sebuah kajian bagaimana strateginya setelah diserah terimakan dari LIPI kepada Pemda, dan manajemen seperti apa yang manajemen apa yang perlu disiapkan begitu. Kurang lebih itu pertanyaan penelitiannya, dan itu karena saya waktu itu pertama datang dan menjadi salah seorang yang membahas laporan akhir, setelah diperiksa ternyata ini bisa disadur menjadi karya ilmiah tersendiri, dan akhirnya bisa menjadi karya tulis tersendiri gitu. Dan ini dipublikasi di jurnalnya Pusbindiklatren tahun 2020. Ya, dibuatnya sih, dikirimnya 2019 waktu itu. Nah, bagaimana tipsnya? Jadi Bapak Ibu, kita gunakan adalah data-data dan hasil analisis yang telah mereka buat gitu. Waktu itu metode yang konsultan buat itu dengan metode SWOT gitu. Kita pakai itunya aja, kita pakai data dan hasil analisisnya. Kalau saya kebetulan ini dibuat dalam bahasa Inggris ya, terjemahkan dalam bahasa Inggris. Sebetulnya tidak perlu disadur ke dalam bahasa Inggris, tetap dalam bahasa Indonesia pun masih bisa sebetulnya. Ini mah disadur dalam bahasa Inggris karena ada tujuan tertentu ya. Jadi tujuan ini saya jelaskan kenapa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, jadi seperti ini, kita adopsi saja data-data yang telah mereka olah dan telah mereka buat. Ini adalah tabel internal faktor evaluasinya. Ini adalah matriks internal eksternalnya. Yang kita adopsi adalah pertanyaan penelitian dan kesimpulannya. Sedangkan dari mulai pendahuluan, latar belakang, kemudian tujuan dan sebagainya, semuanya kita tulis ulang begitu. Disesuaikan dengan format jurnal, disesuaikan dengan kaidah karya ilmiah paper begitu. Nah, itu. Bagaimana dengan hak kekayaan intelektualnya? Apakah ini termasuk plagiasi atau tidak?
Nah, sebetulnya Bapak Ibu, ketika sebuah pekerjaan konsultasi itu sudah diserah terimakan kepada pekerjaan, maka itu sudah menjadi hak milik Bapeda begitu. Kalau secara personal itu adalah haknya, bukan hak, yang secara personality-nya adalah pejabat pembuat komitmen gitu. Jadi memang termasuk hak kekayaan intelektualnya, dan hak intelektual para konsulat itu kan sudah dibayar gitu ya, sudah dibayar oleh APBD untuk membuat dokumen. Dan ketika diserah terimakan itu menjadi hak Bapeda gitu, menjadi hak Bapeda. Nah, dia dan PPTK kedua sampai akhir, pertama kita minta izin, tentu minta izin kepada PPK, meminta izin kepada PPTK untuk menyadur kajian ilmiah yang telah ada begitu, dan kita minta izin untuk dibuat ke dalam paper, dan kita minta kesediaan beliau-beliau untuk menjadi penulis kedua dan ketiga begitu. Karena yang secara ini akan nugaduh hajatna beliau gitu ya. Nah, selanjutnya di dalam acknowledgement atau di dalam apa namanya keterangan di bawah atau catatan kaki di sebelumnya, pokoknya di mana aja tergantung formatnya, format dari artikel jurnal di mana kita mau terbitkan, itu ada sebuah keterangan begitu, ada keterangan bahwa paper ini dibuat berdasarkan penelitian yang didanai oleh APBD, data dan dikumpulkan dan diolah oleh konsultan profesional, gitu, perusahaan konsultan. Gitu. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada tim ahlinya, gitu. Jadi tim ahlinya kita cantumkan. Ini pun sebagai etika dan sebagai apa namanya apresiasi bahwa karya kita sebetulnya disiapkan oleh tim ahli yang menyusun kajian awalnya begitu. Nah itu Bapak Ibu apa namanya tips menyadur kajian ilmiah. Walaupun memang mungkin tidak semua kajian konsultan kita bisa sadur gitu ya. Saya pun dari banyak kajian yang ada tidak semua bisa disadur menjadi karya ilmiah tersendiri, tapi peluang ini ada, dan dengan tips demikian mudah-mudahan setidaknya pertanyaan penelitian dan kesimpulannya sudah ada gitu. Kita tinggal mencari referensi, tinggal menulis ceritanya begitu ya, tinggal menulis cerita dari tulisan ilmiah kita. Selanjutnya, selain menyadur, kita pun bisa juga mendiversifikasi tulisan kita gitu, karena suatu tema itu bisa dilihat dari berbagai aspek gitu. Juga kita pun bisa memanfaatkan bahasa ya, misalnya kalau yang saya lakukan dulu ketika ada konferensi Pusbindiklatren, saya membuat artikel tentang LP2B ya, lahan pertanian pangan berkelanjutan di apa namanya di Tasik begitu. Nah kemudian karena itu adalah bisa dilihat dari berbagai sisi. Satu sisi itu adalah ada masalah di komunikasi publik gitu. Akhirnya saya mengirimkan tulisan itu ke dalam jurnal Studia Komunika di sebuah kampus di Sumatera, di STISIP gitu. Jadi dilihat dari perspektif komunikasi publik. Jadi memang ada masalah di sini. Topiknya sama, kita cerita tentang topik yang sama, tapi dari perspektif yang berbeda begitu. Nah, kalau yang sebelumnya perspektif perencanaan pembangunan, ini adalah perspektif komunikasi publik begitu. Nah, bisa juga ini topik yang sama, bisa juga diterjemahkan dengan ke dalam media lain. Ini saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dimuat di working paper-nya Bappenas gitu. Ini ceritanya sama, yang satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris gitu. Sama-sama, yang satu malotek, yang satu mah salad, vegetable salad gitu ya. Hanya beda ininya aja.
Jadi kan seolah-olah lebih produktif gitu ya, lebih banyak karya tulis padahal isinya itu aja gitu. Dan kita nawaitunya adalah memperluas segmen pembaca ya. Dan karena kan ya seperti tadi pembacanya kan terbatas kalau karya tulis ilmiah tuh. Yang membaca jurnal terbatas. Nah, tema yang sama juga saya tulis dalam birokrat menulis yang lebih populer gitu. Kalau sebelumnya kajian ilmiahnya, kalau ini lebih menyentuh kepada public interest-nya gitu ya. Bahasanya pun beda, tapi ceritanya sama gitu ya. Masalahnya itu cuma kayak ceritanya aja yang beda. Kalau yang untuk yang populer ya dibuat lebih ringan, dibuat lebih menyentuh personalitas ya, lebih menyentuh atau publik itu, perasaan publik. Seperti itu. Jadi kan umumnya kalau orang bepeda itu sedikit tahu tentang banyak hal ya, tahu sedikit tentang pertanian, tahu sedikit tentang koperasi, tahu sedikit tentang tata ruang, pemetaan gitu, tahu sedikit-sedikit gitu. Nah kalau apalagi kalau perencana pertama muda itu kan pengetahuannya harus luas ya, harus tahu tentang ekonomi, harus tahu tentang sosial, harus tahu tentang spasial begitu. Kalau sudah madya menjadi spesialis mendalam begitu, seperti Kang Iwan kan spesialis mendalam sekali tentang penataan ruang, tentang pemetaan ya. Kalau Pak Firman tentang ilmu sosial, tentang difabel, tentang stunting mungkin ya. Kalau Bu Nenden mungkin ekonomi gitu ya. Nah, kalau saya sedikit tahu tentang sedikit hal, tahunya cuma itu aja. Nah, karena pengetahuan saya sedikit, jadi ya udahlah didiversifikasi gitu ya. Didiversifikasi, ya tujuannya ya tadi memperluas segmen pembaca dan memperbanyak angka kredit begitu. Nah, selanjutnya selain memperluas media tulisan, kita pun bisa mempresentasikan tulisan kita dalam forum ilmiah ya. Kalau forum ilmiah sendiri sebetulnya Pusbindiklat Bappenas itu memfasilitasi setiap tahun itu kan ada konferensi nasional ya dari 2017 kalau nggak salah. 2017, 18, 19, kecuali 2020 yang tidak ada karena karena ada pandemi begitu. Tapi rencananya 2021 Pak Firman ada ya, nanti 2021 yang menyelenggarakan pengurus nasional PPPI kalau nggak salah bulan September akan ada inovasi perencana ya. Nah jadi kalau kita ada suatu ide itu selain kita publikasi di media juga kita bisa presentasikan di forum-forum ilmiah gitu. Dan itu pun kan bisa juga Bapak Ibu setiap tahun itu Pusbin itu menawarkan fasilitasi dan ini untuk PNS tapi diutamakan untuk perencana. Jadi fasilitasi untuk menghadiri forum ilmiah internasional itu akan dibiayai dari mulai ya tiket pesawat, kemudian juga akomodasi, juga biaya pendaftaran di sana dan uang saku. Tetapi memang lokasi konferensinya dibatasi hanya di Indonesia, negara-negara Asia, Australia dan Pasifik itu. Jadi kalau kegiatannya di Eropa, di Amerika atau di Afrika itu tidak dibiayai. Jadi hanya negara-negara itu aja, kawasan Asia, Australia dan Pasifik. Nah, karena kesempatan makalah yang dulu hasil sederhana dari konsultan itu ya Bapak Ibu coba daftarkan ke sebuah forum ilmiah yang ada di Ngaladewa waktu itu tahun 2019 ya bulan Juli. Nah, saya daftarkan, ternyata diterima dan kemudian diusulkan ke Bappenas dan ada namanya dan disetujui untuk pembiayaannya. Jadi Bapak Ibu kita bisa memanfaatkan fasilitas ini. Jadi selain kita menulis, selain kita mempublikasikan, kita bisa mempresentasikan. Semakin banyak orang yang membaca, semakin banyak orang yang
bisa memahami ide-ide kita gitu. Nah, karena pengalaman ini Bapak Ibu, saya jadi ketagihan kalau kata orang, seperti ibarat seorang anak baru bisa naik sepeda ya. Nggak sabar pengen besok gitu supaya pengen naik sepeda lagi. Jadi di 2020 ya dari ini pengalaman 2019, 2020 saya udah nanya-nanya, sudah mencari-cari nih ada forum lagi nggak 2020. Kemudian di Januari itu udah tanya-tanya, Januari itu udah tanya ke Bappenas, ini penawaran yang forum ilmiahnya ada lagi tidak gitu. Tapi sebetulnya Februari ada penawarannya, cuma tidak diberangkatkan karena ini ya, semua tidak. Ini kesempatan ini cukup luas Bapak Ibu, setelah dari informasi dari konsultan yang memberangkat kegiatan ini, dari 10 alokasi yang difasilitasi itu, yang difasilitasi cuma 4 orang gitu. Jadi sangat terbuka bagi kita untuk, tapi memang sekarang lagi lockdown ya. Cuma memang tidak menjadi halangan Bapak Ibu. Di bulan di bulan 2020 tahun 2020 bulan Juli saya juga menghadiri, walaupun online ya, menghadiri forum ilmiah internasional di Vietnam. Jadi temanya tentang pertanian berkelanjutan di Vietnam, pengalaman dari negara Asia gitu. Ini jauh-jauh hari sudah disiapkan, tetapi karena waktu itu Vietnam lockdown, walaupun di sana sih kan waktu itu zero case ya, tidak waktu itu belum ada korban meninggal, tapi negaranya sudah di lockdown gitu. Jadi akhirnya kegiatannya dibagi untuk yang pembicara lokal Vietnam itu datang di kampus gitu. Kalau yang dari luar itu via Google Meet. Waktu itu pembicaranya dari Indonesia, dari Thailand, dari Taiwan, Korea Selatan, dan dari India gitu. Nah, ya setidaknya walaupun tidak jadi berangkat ya, tapi kita bisa berpartisipasi walaupun temanya itu aja ya. Ini kan tentang AP2B ya, tentang AP2B yang diterbitkan di 2 jurnal gitu ya. Dipresentasikan di Bappenas dan juga dipresentasikan di sini. Jadi kita bisa, walaupun pengetahuan kita terbatas ya, kita bisa mendiversifikasi media gitu, media forum-forumnya begitu. Nah, selanjutnya, ini adalah tips mengakses sumber ilmiah. Bapak Ibu mungkin sudah terbiasa ya kalau kita mencari googling atau masuk Google Scholar gitu, atau kalau Bapak Ibu yang terafiliasi dengan kampus, baik itu sebagai mahasiswa, kalau yang sedang kuliah, S2, S3, atau yang menjadi sampingan dosen seperti Pak Nugraha. Kesempatan ini saya mengendorse lah ya, mempromosikan kepada Bapak Ibu semua untuk mencoba menggunakan perpustakaan ini. Penerbitnya banyak dan setiap tahun diupdate gitu. Ini versi 2020. Setiap tahun itu ada penambahan sumber-sumber ilmiah. Jadi saya sarankan Bapak Ibu untuk punya nomor anggota, kemudian bisa masuk login gratis semuanya Bapak Ibu. Kita bisa mengakses banyak sumber-sumber ilmiah di sana, atau buku-buku biasa umum juga bisa banyak begitu. Dan karena kita masuk ke Perpustakaan Nasional, maka ada fasilitas untuk mendownload gratis gitu beberapa penerbitan jurnal. Tetapi meskipun demikian, tidak semuanya gratis, masih ada jurnal-jurnal yang berbayar. Jadi masih ada 1, 2 atau beberapa lah ya. Nanti kita coba simulasikan. Ada beberapa sumber yang kita harus mengaksesnya secara berbayar. Nah, tetapi masih banyak jalan kalau ada sumber yang harus berbayar. Ini ada crack-annya gitu ya, ada caranya. Ini diantaranya adalah menggunakan ini nih.
ini entah legal entah ilegal ya, tapi ini adalah sebuah komunitas yang bekerja untuk ilmu pengetahuan, makanya dia motonya to remove all barriers in the way of science gitu. Jadi semua artikel-artikel yang berbayar bisa diakses via ini gitu. Akhirnya bisa mendownload gitu. Nanti kita coba bagaimana, dan mungkin juga Bapak Ibu sudah tahu sebagian ya sudah tahu tentang ini, tetapi ya ini hanya men-share saja bagaimana mengakses sumber-sumber yang artikel-artikel yang berbayar begitu. Nah, selanjutnya, untuk mengutip teks setelah kita mengumpulkan sumber-sumber ilmiah, maka kita kutip dalam tulisan-tulisan kita. Nah, caranya bisa secara manual atau bisa menggunakan alat bantu software. Di antaranya ini Mendeley ya. Ada juga Zotero atau banyak lah. Tapi yang pernah saya pakai ini Mendeley. Nanti setelah pemaparan kita akan coba simulasikan bagaimana cara pakainya. Nanti bakal terkumpul di sini makalah-makalah yang kita cari dan bagaimana cara mencitasinya begitu. Nanti di akhir paparan kita akan coba mensimulasikannya. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam kita mencari sumber ilmiah, itu ada kelasnya. Sumber-sumber itu kan bisa dari jurnal yang peer reviewed, bisa textbook, bisa working paper, jurnal yang tidak peer reviewed ya. Kemudian ada juga proceeding seminar atau konferensi, ada juga publikasi ilmiah dan berita media. Kalau publikasi ilmiah kan misalnya data-data dari BPS ya, data dari pokoknya dari instansi pemerintah. Nah, dari urutan ini adalah urutan tingkat, kalau menurut dosen saya ini adalah tingkat keilmiahan gitu. Jadi kalau kita dalam tulisan kita lebih banyak jurnal yang peer reviewed gitu, berarti kualitas tulisan kita kuat gitu ya. Tingkat keilmiahannya kuat. Tapi kalau misalnya kebanyakan adalah berita media gitu, berarti tingkat ilmiahnya rendah begitu. Begitu kurang lebih penjelasannya. Nah, di sini ada ini saya ingin menyampaikan aja untuk keep in mind gitu ya, untuk keep in mind kita tentang publikasi pemerintah ya. Kalau kita kan sebagai bukan saintis ya, kita mah praktisi ya, birokrat gitu. Kalaupun ilmu ya ilmunya terapan begitu. Jadi kita bisa kalau kita umumnya kajiannya menggunakan data-data publikasi pemerintah yang entah itu BPS, data Podes atau data apa gitu. Nah, bagi kalangan ilmuwan tertentu, terutama ilmu sosial, publikasi pemerintah itu dinilai kurang ilmiah gitu. Kurang keilmiahnya, tidak ilmiah gitu. Kalau kita mengandalkan tulisan kita gitu ya dari data-datanya dari publikasi pemerintah. Ya, saya pun mengakui sih memang validitas data-data yang dipublikasi pemerintah kan lebih bersifat politis, sehingga bagi orang-orang sosiologi, bagi orang-orang ilmu sosial murni, itu publikasi pemerintah itu dianggap kurang ilmiah begitu. Apalagi berita media. Jadi kalau mereka biasanya metode langsung langsung ke lapangan begitu. Ya itu hanya keep in mind saja gitu, bahwa apabila kita masuk ke ranah ilmiah yang benar-benar untuk apalagi ilmu sosial, maka publikasi pemerintah itu bagi mereka kurang ilmiah begitu. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, ini saya kutip dari Parmudi Anantatur ya, yang mengatakan bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Itu kata beliau, dan salah satu quotes beliau adalah dia menyarankan kita menulislah, nanti sejarah akan mencatatmu begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita coba simulasikan bagaimana cara mensitasi menggunakan
Perpustakaan Nasional dan juga Mendeley. Saya tutup dulu. Mungkin ada yang bisa didiskusikan. Mangga Pak Hadi, saya silakan. Ya, terima kasih Pak Satya yang telah menyampaikan paparannya. Tadi dalam paparannya telah panjang dan lebar memberikan tips dan trik untuk menyusun karya tulis ilmiah hingga mempublikasikannya. Barangkali dari rekan-rekan perencana di seluruh Jawa Barat ataupun yang hadir pada kesempatan pada siang hari ini ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilahkan. Mungkin Pak Hadi saya. Tapi ada 26. Ada pertanyaan boleh? Iya, silakan Bu Titi ya. Iya, silakan Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Satya, siap. Saya penasaran, ingin tanya bagaimana proses dari mulai submit sampai diterima. Kan Pak Satya udah beberapa kali ya submit karya tulis ke Bappenas. Karena saya belum terbayang, saya belum punya pengalaman publikasi di level nasional. Dulu sih di jurnal kan prosesnya tuh bisa sampai 1 tahun ya, makanya agak wegah gitu ketika pulang tuh harus nulis lagi. Nah makanya kalau Pak Satya ini prosesnya berapa bulan ya dari mulai submit sampai proses diterima? Dan ada feedback dari reviewer, kemudian kita harus ada revisi atau langsung diterima? Ya gitu aja mungkin Pak Hadi, terima kasih. Ya. Langsung aja Pak Hadi. Langsung ya, direspon aja. Langsung aja. Saya malu kalau saya mau Bu Titi karena Bu Titi mah pengalamannya lebih. Kalau Bappenas kebetulan belum akreditasinya belum tinggi Ibu ya. Jadi kalaupun lama itu karena memang waktu terbitnya gitu. Waktu terbitnya. Itu kan setiap tahun itu 4 kali terbitan ya, bulan April, terus bulan apa lagi gitu. Kalau kita baru menyerahkan setelah terbitan, berarti kan ya nunggu 3 bulanan begitu. Nggak terlalu lama. Kalaupun koreksian itu kebanyakan koreksian ini Bu, yang pakai Grammarly ya, Grammarly gitu, itu grammar. Kalau di itu ya, Grammarly aja memperbaiki grammar gitu. Pengalaman saya sih itu jarang sekali koreksian. Saya pengalaman pernah masuk submit ke jurnalnya UI, Jurnal Ekonomi Pembangunan UI JP ya, Jurnal Ekonomi Pembangunan. Padahal saya udah presentasi di sana, itu koreksiannya susah Bu, sampai saya nggak bisa koreksi lagi, akhirnya nggak terbit. Kalau JP kan udah standar, udah Sinta 2 ya. Itu sangat teliti, minta ini, minta itu gitu. Kalau Bappenas enggak, Bu. Bappenas enggak. Cuma yang pengalaman saya sih cuma di grammar aja. Paling dia dia sendiri yang ngerubah, misalnya judulnya disesuaikan begitu. Judulnya di akhir juga redaksi beberapa diperbaiki. Tapi kalau substansi, yang kalau pengalaman dibanding dengan UI, itu saya disuruh ngolah data lagi, sempat tidak terpenuhi begitu. Kalau Bappenas relatif tidak banyak koreksiannya. Begitu Bu, kalau intinya di Bappenas. Siap, hatur nuhun Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu atau kita coba simulasi? Atau mungkin satu pertanyaan atau dari yang lain dulu Pak Satya. Oh, ada Pak Nugrahana enggak Pak Nugrahana? Mungkin ada. Pertanyaan Bu Titi bisa dibantu share pengalaman Pak Nugrahana. Kalau di jurnal yang lain bagaimana proses proses koreksiannya dan sebagainya? Ya, baik. Terima kasih nih kesempatannya. Soalnya sama juga sih kalau yang nanya Bu Titi agak malu juga ya. Ini beda level kelihatannya gitu. Iya, tapi kalau misalkan pengalaman dari submit ke jurnal, terutama yang akreditasi nasional, memang agak beda ya. Beberapa kali pengalaman.
pertama kali saya submit itu ke jurnalnya Sinta 3 ya, jurnal visi, jurnal tentang PAUD. Dan itu ternyata sangat mudah, revisinya sedikit banget, jadi masuk kategorinya revisi minor revision ya. Jadi kan kategorinya itu biasanya bisa langsung diterima, tapi itu sangat jarang ya. Ada yang minor, kemudian ada yang major revision ya. Kalau major itu biasanya udah mulai banyak yang harus diperbaikinya gitu. Nah begitu saat itu minor revision itu ternyata hitungannya hanya 2-3 bulan dan itu publish gitu ya. Jadi cukup sangat mudah gitu. Tapi di satu sisi yang lain juga, kalau misalkan kita ternyata kategorinya masuk yang major revision, itu pernah juga ternyata sama-sama Sinta 3 ya, jurnal Mimar SD itu dari UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Karena memang waktu itu masukinnya agak buru-buru ya, asal masuk dulu submit karena deadline. Nah itu agak masuknya kategori major revision gitu. Tapi ternyata dari sisi prosesnya tetap hampir sama, sekitar 3-4 bulan lah gitu ya, itu bisa publish gitu. Tapi ketika mencoba masuk ke yang lebih tingginya lagi di Sinta 2, nah ini mulai macam-macam nih sini perbedaannya ya. Jadi perbedaannya terlihat ketika si jurnal itu justru ada yang berbayar, ada yang tidak kan gitu ya. Kalau misalkan saya coba masukkan ke jurnal Ekonomi Pembangunan yang LIPI ya, itu ternyata 6 bulan kemudian baru dapat balasan bahwa kita masuk in review gitu ya. Jadi statusnya kan asalnya kan menunggu ya, menunggu jadi waiting assignment gitu. Nah, tapi ketika yang jurnal LIPI itu karena memang dia gratis, tidak berbayar, akhirnya yang masukkan banyak gitu ya. Jadi antri gitu. Banyak yang submit dan akhirnya diseleksi kan lebih ketat lagi gitu. Nah, 6 bulan kemudian saya baru dapat ternyata statusnya baru naik dari waiting assignment ke in review gitu. Jadi baru mau masuk katanya. Tapi waktu itu karena memang sebelumnya sudah kelamaan nunggu dan kita juga mencari jurnal lain, nah waktu itu di cancel ya, dibatalkan ke redaksi jurnalnya dan masuk ke jurnal yang lain gitu. Nah masuk jurnal lain ternyata jurnal ini ada yang berbayar ya Pak Satya. Bayarnya macam-macam, kalau tidak salah dari mulai 750.000, 1 juta, 1,5 juta, 2 juta kan, bahkan ada yang 2 juta lebih gitu ya. Nah ternyata kalau yang berbayar itu memang prosesnya lebih cepat gitu, karena persaingan lebih sedikit gitu ya. Seperti itu sih kalau dari sisi pengalaman. Jadi yang jelas sih sebetulnya ketika kita sesuai dengan template ya yang sudah disediakan oleh pihak jurnal, biasanya itu lebih cepat loh. Asal kita memang betul-betul sesuai dengan template, terus kemudian juga scope-nya yang harus diperhatikan. Nah ini juga pengalaman lagi nih. Jadi saya juga pernah mengajukan satu artikel, ternyata katanya dinilai ini tidak sesuai dengan fokus and scope-nya gitu. Nah, jadi harus ketika kita mencari jurnal itu ya yang pertama dicari kesesuaian artikel yang kita miliki dengan fokus and scope di jurnal yang kita tuju gitu. Kalau ternyata sudah sesuai, sudah pas, kita juga lihat yang lainnya apakah juga ada author fee misalkan gitu ya, apakah jurnal ini berbayar atau tidak gitu. Terus kemudian juga kita lihat frekuensi penerbitan berapa kali dia si jurnal ini, ada yang menerbitkan hanya setahunnya 2 kali, ada yang bisa 3 kali bahkan sampai 4 kali gitu ya. Dan kita juga lihat juga tipsnya itu jurnal-jurnal yang sudah publish di jurnal itu gitu. Jadi ketika kita melihat jurnal tadi, maka kita bisa melihat oh seperti ini loh artikel-artikel yang sudah terbit gitu ya. Dari mulai misalkan kadang-kadang ada jurnal juga yang mengharuskan referensinya itu dari jurnal yang kita tuju gitu. Contoh misalkan jurnal Bintang Raja kemarin ya tentang stunting. Diminta untuk mensitasi setidaknya 10 jurnal dari jurnal itu gitu. Nah, itu yang jadi akhirnya kan kita bongkar-bongkar tuh di arsip-arsip arsip-arsip dari jurnal tadi. Mana nih yang cocok, yang relevan dengan penelitian kita itu. Nah, jadi artinya lama dan sebentarnya itu memang relatif ya, tergantung dari sisi kualitas artikel kita. Kalau memang ternyata bagus, dan saya juga pernah dapat bocoran ya dari webinar waktu itu para pengelola jurnal yang mereka saling sharing. Ternyata yang paling pertama diuji itu memang tes plagiarisme ya. Makanya di jurnal-jurnal itu selalu ada mencantumkan Turnitin misalnya. Jadi di Turnitin itu kita akan kelihatan ya seberapa besar similarity-nya sih gitu. Nah biasanya ketika similarity-nya rendah gitu, itu otomatis lebih cepat lolos, lebih diprioritaskan karena memang dinilai minim plagiarisme gitu ya.
Nah itu juga jadi catatan juga sih. Jadi makanya saya juga dengan Kang Iwan sharing ya di Kuningan. Jadi alhamdulillah bunga rampainya Kuningan ini juga kualitasnya sudah oke ya, sekarang sudah lebih bagus lagi dari sebelumnya. Walaupun sebelumnya sudah bagus juga gitu. Tapi dengan adanya cek plagiarisme ya, cek similarity dengan Turnitin yang biasa dilakukan oleh jurnal-jurnal, kita jadi bisa menilai ya sejauh mana sih tingkat similarity-nya. Sebetulnya masih banyak nih Pak Satya yang kalau ini melakukan, tapi secara umum mungkin itu ya, karena ini sebentar lagi kan mau ini ya demo untuk Mendeley dan Perpus Nasional ya. Ini sementara itu dulu ya. Terima kasih. Maka Pak Satya barangkali mau dilanjutkan dengan simulasi Mendeley-nya. Ya, sebelum ke Mendeley, ini mah kita lihat-lihat aja ya. Kalau kita coba masuk Perpustakaan Nasional, Bapak Ibu, sebentar, belum share ya. Bentar. Share screen. Bapak Ibu, ya kita demo aja sedikit ya, mungkin juga udah pada tahu. Kalau kita coba googling Perpustakaan Nasional, kemudian kita masuk ke situsnya, nanti kita bisa memilih yang ini, koleksi digital berlangganan, e-resources ya. Kalau belum punya anggota, daftar anggota, nanti akan ada nomor anggota dan diberi passwordnya. Nanti kita bisa sesuaikan, seperti biasa ini mas standar. Nanti kita coba lihat masuk, Bapak Ibu, ada apa aja di sini Perpustakaan Nasional ini. Nah ini sudah masuk ke Perpustakaan Nasional. Di sini banyak sekali penerbit-penerbit, baik buku maupun penerbit jurnal, baik lokal maupun internasional ya. Setiap tahun ini bertambah dan kita bisa memanfaatkan ini semua. Kita coba lihat misalnya di ini nih, di neliti misalnya repository studi kebijakan Indonesia misalnya. Kelebihannya ini dari Google Scholar adalah kita bisa mensortir tulisan yang kita cari misalnya. Ya biasa kita masukin kata kunci tema apa yang sedang kita cari dalam literatur. Misalnya sekarang lagi in COVID misalnya, COVID-19. Nah, di sebelah kiri ini kita bisa mensortir, misalnya dari segi bahasa. Ini ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau kita mau bahasa Inggrisnya aja, tinggal diklik bahasa Inggrisnya aja misal. Atau sebaliknya kalau bahasa Indonesianya aja. Kita coba yang misal bahasa Indonesia. Jadi yang bahasa Inggrisnya di omit begitu. Terus juga ada berdasarkan negara dan juga ada berdasarkan provinsi. Kalau coba ke semuanya, semua provinsi tuh ada di Aceh, di Bali, Banten, Bengkulu. Kalau kita misalnya di Jawa Barat, kita bisa memilih tulisan-tulisan tentang COVID di Jawa Barat begitu. Nah ini sudah terpilih ada 8 hasil pencarian tulisan COVID di Jawa Barat begitu. Kita bisa pilih yang kira-kira cocok dan kita bisa lihat dulu misalnya strategi bisnis di tengah pandemi misal. Maaf lambatnya. Masya Allah. Kenapa ya? Kita coba yang lain. Misalnya ini. Dampak lockdown terhadap status misalnya ini. Ini kita bisa lihat
abstraknya. Dan setiap terbitan itu ada yang namanya DOI ya, Digital Object Identifier ya. Ini DOI-nya. Jadi spesifik. Jadi kalau kita sudah ada artikel yang publikasi di jurnal elektronik ya, nanti akan ada nomor DOI-nya. Kalau ini kayaknya bisa langsung di-download ya. Kita bisa langsung download dan kita bisa masuk langsung itu di PC kita gitu. Nah, itu yang ini ya, yang gratisannya. Ada juga yang ternyata masih berbayar Bapak Ibu. Kita coba yang ini, franchise Taylor. Yang ini. Nah, misalnya ini kita coba, misalnya saya pernah bikin tulisan tentang wisata halal ya. Misalnya kita masukin kata kuncinya halal tourism. Nah, ini juga ada ininya, apakah bisa yang full akses atau yang berbayar. Sortirannya di sini ada. Kita coba lihat saja misalnya satu di sini yang paling tinggi ya. Tourist experience in halal tourism, what leads to loyalty misalnya. Ini kayaknya orang Indonesia yang nulis ya. Kita lihat abstraknya. Penulisnya Dwi Suhartanto, David Dian, Nano Wibisono. Ternyata ini penelitiannya di Bandung dengan total responden 522 gitu ya. Ini penelitian tentang wisata halal di Bandung begitu. Ya, kita bisa lihat juga ada informasi funding. This work was supported by the Government of Republik Indonesia. Jadi penelitian ini dibiayai oleh Kemendristek gitu. Kita coba akses, ternyata berbayar Bapak Ibu. Nah, kalau kita temui artikel yang berbayar, kita bisa pakai yang sekian. Ini biasanya itunya suka berubah-ubah domainnya. Kok ini sih? Bukan ini, bukan. Nah, kita masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, apabila kita menemukan sebuah sumber yang mana tadi? Yang berbayar seperti ini, kita kan tidak bisa download ya. Nah, kita bisa mengcopy paste DOI-nya yang ini nih. Yang ini kita klik kanan copy, masuk ke Sihab. Nah, ternyata bisa Bapak Ibu. Jadi bisa di-download dengan menggunakan ini. Nah, kita pun bisa save gitu ya. Nah, bisa dicoba sendiri. Kalau domainnya itu suka berubah-ubah, kadang-kadang TW, kadang-kadang SE. Kita googling saja ininya, domain ininya. Kadang-kadang juga berbahasa Rusia begitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita copy pastekan sumber DOI-nya ya, Digital Object Identifier-nya di sini. Kita enter, kita bisa mendownload artikel yang kita tuju begitu. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengumpulkan sumber-sumber ilmiah tadi, baik berupa jurnal maupun proceeding,
Kita pun bisa menggunakan Mendeley, Bapak Ibu. Ini adalah software untuk membantu kita mengelola tulisan kita. Sebentar, ada nggak bisa ya. Ini Mendeley-nya kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan ya? Belum, masih sihab. Belum. Masih siap ya? Sebentar. Gimana sih caranya? Di stopnya gimana ya? Oh iya, stop share. Nah, sip. Nah ini ya. Pertama, aduh maaf. Sebentar. Kita share lagi. Yang Mendeley ya. Ini yang sudah dibuka ya. Kalau intinya sama Bapak Ibu, kita login, kita bikin account, dan kita masuk ke Mendeley ya, sama pokoknya. Nah nanti kita bisa mengumpulkan tulisan-tulisannya di sini Bapak Ibu. Tulisan-tulisannya, caranya kita add saja, misalnya artikel yang telah kita download di PC-nya, kemudian di-open di sini, disimpan di dalam Mendeley ini. Dan kita pun bisa membuat folder Bapak Ibu untuk memudahkan kita, misalnya nah ini sebagai contoh kita sedang menulis tentang wisata halal misalnya. Kita add di sini dan nama filenya tidak perlu dirubah, misalnya cukup nama asli yang bawaan dari sana gitu ya. Nama asli filenya, kemudian kita add ke sini. Nanti di sini akan otomatis akan ada informasi tentang autorsnya, ya, judulnya, tahun publikasinya, kemudian nama jurnalnya dan kapan jurnal itu kita save begitu. Dan kita pun di Mendeley ini kita bisa baca, kita klik saja, ini kita bisa baca jurnalnya begitu. Nah, kita kumpulkan di sini dalam satu tema gitu ya. Nah sekarang kita akan coba bagaimana penggunaannya di dalam tulisan. Bentar, stop share lagi. Nah, share. Nah misalnya, ini adalah contoh proposal yang pernah saya buat dengan Pak Angga, walaupun tidak lulus dibiayai oleh Kemenag ya. Dulu ada kompetisi penelitian, saya membuat proposal, tapi tidak lulus dibiayai. Ini contohnya, misalnya saya copy paste dari proposal tersebut di alinea ke-3 atau ke-4 dari pendahuluan. Misalnya dalam teks yang kita tulis, kita menulis begini. Literatur tentang wisata halal di berbagai daerah di Indonesia relatif telah cukup banyak tersedia. Nah ini kan sebuah klaim bahwa penelitian tentang wisata halal sudah banyak. Nah kita harus memberi contoh, misalnya studi tentang pengembangan wisata halal di Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Selatan. Ini kan kita perlu supportingnya ya. Nah di sini kita bisa kasih keterangan di Aceh itu siapa saja yang pernah meneliti, kemudian di Jawa Barat dan di Sulawesi Selatan. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menginstal Mendeley, nanti akan ada pilihan apakah akan dimasukkan ke dalam Word gitu ya, Microsoft Word gitu. Kita klik yes saja. Kalau sudah, nanti di aplikasi Microsoft Word kita di bagian reference akan ada Mendeley. Nah ini Mendeley dan sudah otomatis ada Mendeley di sini di aplikasi Word kita. Misalnya kita akan menulis sumber penelitian wisata halal di Aceh. Kita insert station, kita go to Mendeley, kita pilih makalah-makalah yang membahas wisata halal di Aceh. Misalnya ini wisata halal di Kota Sabang. Kemudian
Ada lagi tidak? Wisata halal. Nah, yang ini, yang terakhir. Kontrol 2 ya. Pariwisata halal di Aceh, gagasan dan realitas di lapangan. Kita pun kalau misalnya ini bisa ngecek, kita cek di klik double klik kita bisa baca. Oh ini wisata apa penelitian tentang pariwisata halal di Aceh misalnya. Chatnya Ya. bener. Yang munculnya di Elwood aja di share screen-nya kan. Oh gitu. Ya sorry. Kalau sekarang gimana? Insert citation, Mendeley sekarang ada nggak? Mendeley ada? Nggak muncul Kang, nggak muncul. Masih Word. Oh sebentar. Word, iya. Banyak. Sebentar. Kumacaran nanya. Stop share. Coba kalau sekarang bisa gini ya. Insert ini ada ya. Insert citation Mendeley ada kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya. Kalau go to Mendeley aja kelihatan nggak sekarang? Nggak. Di share di ini di apa? Di Zoom-nya. Nggak ada, Pak. Ada? Nggak ada, masih Word. Word masih Word. Ada. Masih Word. Ada. Kita coba aja. Ya. Kita coba langsung aja misalnya insert citation, go to Mendeley, terus kita pilih Sabang dan Aceh. Kelihatan nggak itu ya? Apa Mendeley atau cuma Word aja? Kang. Tidak muncul Mendeley. Ada saran Pak? Nah ini Mendeley-nya ya. Ini Mendeley-nya kalau dibuka. Maaf. Misalnya kita menggunakan aplikasi Mendeley untuk mengumpulkan artikel tentang wisata halal misalnya. Dalam satu folder ini ada beberapa beberapa artikel tentang wisata halal begitu. Nah, nanti di Word-nya jadi bakal otomatis ada citasinya. Nah, ini adalah otomatis Bapak Ibu dari Mendeley ketika kita tadi open. Cuma pertanyaannya tadi Bapak Ibu kelihatan nggak pas saya waktu buka Mendeley-nya? Pak Iwan? Mendeley-nya kelihatan. Oh, kelihatan tadi? Kelihatan ya? Kita lanjutkan misalnya ya. Sempat kelihatan tadi Kang. Ya. Kalau sekarang kelihatan nggak misalnya ya? Sebentar. Jawa Barat, kita sekarang open insert citation, go to Mendeley. Kelihatan Mendeley-nya nggak? Masih Enggak. Word Kang. Oh, masih Word ya. Oh, susah kemana? Ini bisa double ini nggak sih kalau di Zoom, Bapak Ibu? Jadi ketika tadi saya open Mendeley, itu yang dibuka Mendeley-nya, jadi bukan Word-nya. Harus pindah dulu screen line-nya. Di stop screen lagi, terus klik Mendeley-nya. Oh, gitu ya. Oke, sekarang satu-satu aja ya. Maaf. Ulang lagi. Share screen, kita kembali ke Word misalnya ya. Share. Kalau double share nggak bisa ya? Nggak bisa kayaknya, dia harus satu ya. Belum bisa. Oh, belum bisa ya. Oh, nggak bisa. Oke. Ulang lagi lah. Sekarang misalnya tadi sudah ya. Ini atau diulang lah. Misalnya di Aceh ya. Di Aceh. Nah, kita pertama insert citation, go to Mendeley. Nah, sekarang saya close dulu Word-nya, stop share, kita share screen Mendeley.
Masya Allah. Nah ini. Kita cari yang di Aceh ya. Yang Aceh pertama ini Saleh dan Sabang. Kemudian kita site. Oh, bisa ya. Nggak bisa Bapak Ibu, harus dari sini. Harus dari Word-nya. Tuh maaf. Apa-apa lah, kita Word aja ya. Kita coba di Word-nya. Pertama insert citation, go to Mendeley, kita pilih yang di Aceh. Nanti kalau nggak kelihatan nggak apa-apa ya. Ini sama, kita pilih save. Secara otomatis maka di sini akan tertulis sumbernya. Kemudian di Jawa Barat misal. Jawa Barat, insert, go to Mendeley, pilih yang di Jawa Barat, diantaranya di Cirebon, Bandung, Java. Nah, Bapak Ibu dengan otomatis akan tertulis di sini. Kemudian kita coba yang Sulawesi Selatan. Nah, kalau kita menuliskan dengan menggunakan bantuan Mendeley, secara otomatis akan terlink dengan sumber-sumbernya. Ketika kita sudah selesai mensitasi, kita akan dipermudah untuk membuat daftar pustaka, Bapak Ibu. Ketika kita membuat daftar pustaka, kita cukup insert bibliografi. Nah, secara otomatis sumber-sumber yang kita pilih sudah dituliskan di sini. Kita tidak perlu menuliskannya secara manual begitu. Dan perlu diingat bahwa setiap daftar pustaka yang kita tulis di sini di dalam teks harus kita cantumkan gitu. Dan sebaliknya, setiap di dalam teks sumber maka harus ada ditekan gitu. Misalnya dalam tulisan kita mengutip Ruhyana 2020 misalnya Pak Nugrahana, misalkan Ruhyana 2020, maka di bawahnya harus ada makalahnya Pak Nugrahana gitu. Kita pun tidak boleh misalnya kita menulis daftar pustaka, menulis saja tanpa di sini tidak pernah kita bahas dalam teks, misalnya buku dimasukin, jurnal dimasukin, tapi di sininya tidak kita analisis, tidak kita bahas, juga itu tidak diperkenankan. Maka memang biasanya kalau yang pertama kali diperiksa oleh sumbernya, jadi sesuai tidak apa yang kita kutip dengan sumber yang ada di kita cantumkan. Balik itu biasanya malah memeriksa gitu ya, apakah betul citationnya kita seperti itu begitu. Mungkin itu Bapak Ibu, kalau misalnya tadi tidak terlihat simulasinya, saya sarankan Bapak Ibu bisa belajar autodidak ya, di YouTube juga banyak. Cukup dengan kata kunci misalnya tutorial Mendeley misalnya.
Itu sudah banyak video-video tentang bagaimana cara menggunakan Mendeley ya Bapak Ibu. Nah ini saya share. Nah ini aja lah Bapak Ibu, kalau ini bisa tutorial secara lengkap mudah menggunakan Mendeley Indonesia, membuat daftar besar bersyukur dan sebagainya. Saya hanya memperkenalkan, nanti bisa dilihat di sini bagaimana cara menggunakannya. Cukup membantu dalam membuat karya tulis, dalam mengelola sumber, kemudian juga akan terbantu untuk mengkoreksi gitu ya, kalau mengkoreksi mahasiswanya. Atau sebaliknya kalau kita mahasiswa, dosen kita menggunakan aplikasi yang sama, akan mudah untuk membimbing meng-cross check tulisan kita dengan sumber yang kita gunakan. Cuma perlu diingat, kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi Mendeley dalam tulisannya, saya sarankan untuk mengcopy paste dan copy paste spesial menjadi teks biasa dalam file yang lain, karena apabila ini kita save, kita kirimkan atau kita ke klien kita, ya entah itu ke dosen, entah itu ke tim reviewer, kalau misalnya aplikasi yang mereka gunakan tidak pakai Mendeley, itu bakal error. Jadi kalau menggunakan aplikasi ini sebaiknya jangan langsung kirim. Jadi dibikin dulu ininya di copy. Jadi ininya dihilangkan gitu, linknya dihilangkan. Jadi semuanya basisnya teks gitu. Karena pengalaman saya ketika dikirimin ke dosen gitu, ketika aplikasinya tidak ada Mendeley-nya, Word-nya itu nggak jadi error gitu. Jadi tulisannya jadi ngaco gitu. Mungkin itu Bapak Ibu, mohon maaf nggak maksimal tutorialnya karena tidak bisa share screen banyak. Sementara itu, barangkali ada yang mau didiskusikan. Izin bertanya. Silakan Bu Fitri. Ya, terima kasih. Menarik sekali ya, jadi sangat terbantu apa yang tadi dipaparkan. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan keterbaruan. Jadi kalau misalnya nulis karya tulis itu ketika kita mau masukkan ke dalam jurnal gitu, apakah itu juga jadi bahan pertimbangan? Maksudnya belum pernah ditelitinya itu apakah jadi bahan pertimbangan gitu. Nah, terus ketika sudah pernah diteliti tapi beda lokasi, itu apakah diperkenankan? Terima kasih. Ya, makasih Bu. Mengenai keterbaruan, memang novelty dalam penelitian itu sangat penting, tetapi karena kan topik itu susun baru ya. Seperti yang Ibu katakan, beda lokasi juga itu diperkenankan Bu, diperkenankan. Tetapi yang terpenting adalah meyakinkan pembaca atau reviewer atau dosen atau pembimbing atau siapapun yang menyotor terhadap tulisan kita orisinal begitu. Yang penting adalah kita menunjukkan gap. Ini contoh aja ya, walaupun ini contoh yang bukan mungkin nggak baik juga karena mungkin nggak lulus. Misalnya begini, di pendahuluan Ibu ya, kita mengatakan bahwa literatur tentang wisata halal sudah banyak gitu. Misalnya berada di Aceh gitu ya, kemudian di Jawa Barat, di Sulawesi Selatan. Kemudian studi tentang perbandingan sudah ada. Nah, kita coba yakinkan, namun demikian studi mengenai sejauh mana kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan wisata masih terbatas. Penelitian ini bermaksud mengisi gap atau celah keterbatasan tersebut dengan melakukan perbandingan studi komparatif kebijakan antar pemerintah daerah dalam mengembangkan wisata halal gitu. Nah, bisa lokasi, bisa juga indikatornya nih, indikator yang digunakan misalnya. Kalau saya misalnya kami menggunakan indikatornya indeks kualitas kebijakan dan skor kualitas dokumen perencanaan. Itu bisa. Jadi keterbaruan itu tidak harus sangat-sangat baru. Bahkan kalau misalnya belum pernah sama sekali dilakukan penelitian tentang itu, malah justru
itu mungkin tidak layak diteliti karena tidak ada orang yang meneliti itu gitu ya. Jadi keterbaruannya bisa sangat spesifik ya, bisa metodenya, tools-nya gitu ya, lokasinya. Atau bahkan misalnya dalam rentang waktu yang berbeda juga bisa saja. Misalnya untuk kalau sekarang seperti apa gitu karena ada situasi terbaru seperti apa. Itu bisa seperti itu Bu kalau menurut saya ya. Itu mungkin respon saya, Pak. Yang lain mungkin bisa menambahkan. Maka Bapak Ibu yang lain, bila ada pertanyaan yang ingin didiskusikan, kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi. Izin boleh nanya lagi nggak ya? Silakan Bu. Kalau saya dengan penangis, kita mau neliti sesuatu gitu, tapi itu tidak seperti itu. Nah itu ada triknya nggak atau tipsnya seperti apa gitu supaya meminimalisir pengeluaran kuesionernya itu kita kirim di bersedia mengisinya, misalnya kuesioner itu kemudian kita kasih reward pulsa misalnya seperti itu, atau ada tips lain? Terima kasih. Kalau tips saya mah gratisan Bu. Karena gini, kesulitannya kita kalaupun ada dana kan pasti dana APBD ya. Kalaupun ada kita pun harus mengusulkan dan sebagainya. Kalaupun ada kegiatan, masuk kegiatan di SKPD tentu bukan kita yang melaksanakan kan biasanya Bu ya. Ya kan? Dan kita pun secara legalitas juga sebetulnya bisa sebetulnya bisa. Cuma secara budaya kan juga nggak ini. Kompetensi kita juga kan mungkin dipertanyakan kan ya sebagai seorang ASN gitu. Jadi kalau pendanaan memang itu menjadi masalah ya, dan sebaiknya sih dihindari penelitian yang, kecuali kalau misalnya itu untuk kepentingan menyelesaikan studi ya, kita bisa cari sponsor, itu bisa. Skemanya ada. Cuma kalau misalnya untuk pekerjaan kita sehari-hari di kantor yang tujuannya misalnya untuk menggunakan kredit atau menjawab permasalahan, lebih baik ya seperti tipsnya Pak Nugrahana gitu ya, kita cari data-data ini gratisan, atau bisa juga kalau kita tipsnya Pak Nugrahana mungkin bisa juga di ini ya, nanti beliau bisa menjelaskan lebih lanjut. Kalau misalnya ada data yang perlu dibeli, misalnya di BPS harus dibeli, kita pun bisa ada pendekatan ke kantor ya, misalnya Pak bisa beli data, misalnya data Podes atau data, kita bisa ke Bapeda Jabar misalnya Pak, untuk bisa digunakan bersama gitu ya. Itu kalau data primer ya banyak cara ya. Kita pun kan sering mendapatkan broadcast ya, mohon dibantu sedang penelitian apa gitu ya, mohon mengisi kuesioner, bisa caranya seperti itu. Banyak jalan dan banyak inovasi, apalagi memanfaatkan teknologi ya, semakin murah kan. Sekarang siaran langsung juga bisa, banyak cara banyak ini. Ya tipsnya sih tergantung tujuannya Bu ya. Kalau misalnya sebuah penelitian membutuhkan dana besar ya mungkin harusnya ya dibikin sebuah kegiatan, mungkin ya, bikin kegiatan gitu, diusulkan ke kantor dan seterusnya. Begitu Bu respon. Terima kasih. Oke. Silakan, barangkali ada yang ingin disampaikan. Saya halo Om Hadi. Ya, mangga Pak. Kang Satya, terima kasih sebelumnya. Aduh, maaf yang di saya ini lag nih. Saya jadi tahu terkait dengan bagaimana
eh, mengambil berbagai apa namanya dari berbagai juga hampir di 6 bulan sekali di Kabupaten Kuningan. Perencanaannya itu berusaha untuk belajar dalam menyusun karya tulis ilmiah. Kemarin juga di edisi terakhir di Bunga Rampai kita sudah mendapatkan ISSN, kita sudah mendapatkan juga Turnitin dengan bantuan Om Hadi, dan ini dengan adanya Mendeley ini juga ada cara-cara yang lebih lebih sangat membantu untuk mengetahui dari mana sumber itu berasal, seperti itu. Selama ini kami dalam menulis karya tulis ilmiah biasanya ketika menyuplik atau mengambil teori dari seseorang ya tinggal diwarnain dengan warna kuning supaya jangan sampai lupa, tidak diindeks di daftar pustaka. Ternyata ada software yang sangat membantu. Saya hanya menanggapi saja, Kang Satya. Terima kasih ilmunya. Nanti malam saya ingin mencoba belajar di YouTube lebih jauh terkait Mendeley itu sendiri dan bagaimana keterkaitannya dalam hal menyuplik suatu tulisan dari sumber lain. Itu saja Kak Om Hadi, hanya sebatas apresiasi bagi Kang Satya. Alhamdulillah siang ini pengetahuan kita bertambah terkait dengan apa yang telah disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kang Iwan tidak maksimal ininya karena share screen-nya cuma bisa satu ketika saya tadi klik Mendeley tetap di Word ya. Cuma bagi Bapak Ibu yang membutuhkannya bisa cari di Google di YouTube ya. Banyak tutorialnya praktis. Cuma tips dari saya yaitu tadi kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Mendeley ketika akan dikirim ke pihak lain ya, sebaiknya di copy paste special text ya atau di copy paste ke teks dulu ya. Ke Notepad dulu. Nah, ke Notepad. Nah, ke Notepad dulu, copy lagi ke Word supaya menghilangkan linknya gitu. Itu untuk mengurangi error di Word yang lain begitu. Luar biasa Kang Satya. Terima kasih. Baik, yang lain mungkin Bapak Ibu masih ada penasaran? Izin penasaran, masih boleh nggak ya? Raisen, boleh Bu, ini nggak dibatasin ininya. Enggak. Terima kasih. Tadi melanjutkan yang Pak Iwan yang terkait dengan kutipan tadi ya, sebuah kajian itu ternyata bisa kita kutip untuk menjadi sebuah karya tulis gitu ya, dan bisa masuk di jurnal. Nah itu tuh judulnya apakah kita rubah, kemudian kita hanya mengambil intisarinya saja, kemudian kita bahasakan gitu ya. Mohon izin tadi saya agak terlambat. Terima kasih. Ya, kalau mengenai judul itu mah tergantung konteks ya Bu ya. Konteks, saya share screen lagi ya. Share screen ya. Tergantung konteksnya Bu. Kalau yang saya yang ini ya. Ini sebetulnya kan kalau di asalnya kan exit program ya. Asal tulis penyusunan Grand Design Exit Program Teknopark. Pertanyaan penelitiannya yang jelas ini Teknopark setelah dikelola LIPI oleh PMK mau diapain kan gitu ya. Nah judulnya bisa macam-macam. Kalau saya misalnya How Can Local Government Sustain a Intermediate National Development Project. Atau juga bisa yang ini misalnya yang ini ya, sebentar.
exit strategi for local government to sustain. Ya, itu mah apa namanya? Tergantung konteks Bu ya. Saya juga yang AP2B kan juga bisa apa? Yang ini sebentar. Ini kan sama tuh. Asalnya why is it difficult to protect of farmland from conversion gitu. Sebenarnya itu aja gitu. Tergantung konteks, tergantung apa namanya jurnalnya, jurnal apa. Ini juga tentang komunikasi publik tentang apa namanya tentang penyusunan perda gitu ya. Judulnya sih bisa disesuaikan gitu dengan konteks yang ada gitu. Jadi ya bisa ya diversifikasi ya, diversifikasi tulisan tergantung konteksnya, tergantung medianya, tergantung perspektifnya begitu. Ya kita bisa olah dari judul juga bisa dibuat ini ya. Meskipun karya ilmiah juga kita bisa bikin lebih menarik begitu. Yang ini juga ini yang Some Difficulties to Protect Agricultural Land itu judul dari Bappenas. Sebelumnya saya tulisannya yang itu Why is it difficult to protect farmland from conversion? Mungkin itu tidak menjawab begitu ya, terlalu. Akhirnya judulnya dibikinkan sama dia gitu. Direvisi sama dia sendiri sama redaksi jurnalnya gitu. Ya kita terima aja kalau itu. Itu Bu. Terima kasih. Bu Tina, mungkin lanjut. Tadi udah resen. Silakan Bu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Khususnya terima kasih atas sharingnya. Cukup membuat saya kagum. Mau tips and triknya dong Pak untuk tetap semangat menulis walaupun mungkin ada kebutuhan untuk angka kredit. Bagaimana membagi waktu selain juga mencari memilih sumber yang benar-benar pas dengan yang akan ditulis gitu Pak. Mungkin itu aja. Nuhun. Apa ya? Tipsnya mah Bu, jangan jangan pundungan kalau ditolak. Jangan pundungan kalau ditolak. Siapa tahu ditolak oleh suatu penerbitan bisa diterima oleh yang lebih baik. Ini mah punten ya, pengalaman aja. Dulu kan ada informasi dari Bu Nenden, ada mau terbitan Warta Bapeda ya, Warta Bapeda. Saya bikin tulisan. Kata Bu Nenden, bagus Pak responnya. Saya tuh senang aja nih, mudah-mudahan dimuat gitu di Warta Bapeda edisi Desember 2020 kemarin ya. Ternyata informasinya nggak dimuat Bu, nggak dimuat. Aduh, ya mungkin ya belum ini gitu ya, belum sesuai gitu ya, belum sesuai ya udah. Saya tidak menyerah, saya kirimkan ke Bappenas yang ini yang apa? Tapi yang versi bahasa Inggrisnya, saya kirim ke Bappenas. Yang ini, yang 2021 ini. Ini asalnya yang bahasa Indonesia saya kirim ke Bapeda Jabar, nggak dimuat. Ya udah, yang bahasa Inggris saya kirim ke Bappenas gitu. Akhirnya kan diterbitkan di jurnalnya Bappenas gitu. Terus dipikir-pikir memang setelah saya evaluasi, ya itu tadi saya kan gayanya masih gaya tulisan ilmiah ya, jadi nggak menarik gitu, nggak menarik buat majalah gitu. Oh, karena nggak menarik buat majalah gitu. Oh ya udah. Nah, tapi saya coba lagi yang tulisannya dalam versi bahasa Indonesia itu saya coba lagi dikirimkan ke yang simbol perencana Bappenas yang buat bulan Oktober yang kemarin ya, ada yang penawaran penulis untuk majalah simbol perencana Pusbin. Saya kirimkan lagi, saya coba gitu. Ya nggak tahu sih dimuat atau enggaknya. Tapi tentu dengan modifikasinya gitu. Itu. Terus juga yang ini nih, yang wisata halal Bu. Yang wisata halal ini saya tulis di Birokrat Menulis Bu. Wisata halal bagian 1, bagian 2. Ini tadinya saya bikin proposal riset tentang wisata halal ke Kemenag waktu itu. Ke Kemenag ada.
nggak lulus, nggak lulus. Padahal udah lumayan capek ya ngumpulin gitu. Terus ada ini ya, saya coba modifikasi dibagi dalam dua artikel tulisan, tapi yang lebih populer gitu. Jadi nggak terlalu ilmiah gitu. Saya coba kirimkan, akhirnya dimuat gitu. Nah ini juga Bu, yang ini yang sulitnya menerapkan aturan perlindungan itu, yaitu dari asalnya tulisan jurnal, cuma dibikin versi ininya, versi apa? Versi lebih populernya. Jadi tipsnya itu mungkin Bu, ya itu kan kalau nggak dimuat di suatu media, ya kita coba ke media lain disesuaikan begitu. Di sini juga yang di birokrat menulis itu saya 3 artikel nggak dimuat gitu. Ya coba aja ke yang lain begitu. Mungkin itu tipsnya Bu. Tong kapokan we ditolak nggak terbit gitu. Terus tentang manajemen waktu sama pemilihan artikel atau misalnya kayak jurnal yang tepat gitu untuk yang kita apa ya? Oh ya gini. Oh tipsnya ibaratnya gini, kalau pergi ke mall Bu ya, kita kan bisa habis waktu tuh, gitu ya, supaya kita tidak barilkeun gitu kan, tidak akhirnya pulang ke rumah banyak yang belum dibeli kan. Ke perpustakaan juga sama, wah banyak tulisan menarik, akhirnya kita habis waktu. Ini baca ini menarik, baca lain. Padahal itu tidak sesuai dengan tujuan kita. Jadi kita harus paham itu ya, harus pergi ke perpustakaan baik itu offline yang beneran maupun ke online, itu harus seperti pergi ke mall. Kalau kita maunya cuci mata, ya habis waktu gitu. Baca ini menarik dan kan ilmu itu luas ya, seluas samudra bahkan lebih luas lagi. Umur kita tuh nggak akan cukup untuk menguasai ilmu semua gitu ya. Dan yang menarik tuh banyak gitu. Kita kasih waktu. Nah makanya salah satu kalau tips tadi pertanyaannya supaya kita tidak habis waktu dan biasanya kalau saya tidak dibaca semua, cukup baca abstraknya apa yang mendukung dengan tujuan penelitian kita kutip sudah gitu. Jadi tidak harus setiap sumber itu kita baca dari awal sampai akhir, tidak. Kita cari kata kuncinya, dia meneliti tentang apa, hasil temuannya apa yang mendukung dengan tulisan kita dan sebagainya. Mungkin jadi, seperti skimming sama screening gitu ya? Ya, persis. Seperti gitu, dan tapi kita punya nawai itu, kita mau nulis apa gitu, dan apa yang kita cari gitu. Kalau misalnya kita mau lihat-lihat aja, nanti seperti kita cuci mata ke mall atau wah baca ini, baca itu lama, wah ini menarik. Iya menarik betul gitu, dan kita bakal habis waktu gitu, sehingga tulisan kita nggak selesai kalau kita lagi nulis ya, kecuali kalau kita memang mau baca-baca ya, waktunya memang buat baca-baca gitu Bu. Ya Pak, hatur nuhun. Masih ada dari Bapak Ibu yang lain ingin menyampaikan pertanyaan? Atau Pak Satya mungkin saya juga ingin bertanya, kalau kolaborasi, nah itu mungkin bagaimana, ada tips, triks atau misalnya kelebihan kekurangan Pak Satya, bisa dijelaskan nggak Pak Satya? Saya belum pengalaman Pak Hadi, belum pengalaman berkolaborasi ya. Tapi nampaknya kalau sekilas sepertinya bakal ada plus minusnya. Kalau pasti gini, kalau peribahasa orang Afrika kan, if you want to work fast, work alone. If you want to work far, work together gitu ya. Kalau kamu ingin jalan cepat, jalan sendiri. Kalau kamu ingin jalan jauh, jalan bersama-sama. Nah, jadi kalau misalnya kita berkolaborasi, pasti lebih lama, lebih lambat gitu. Tapi pasti kajiannya lebih jauh Pak, lebih berkualitas gitu. Karena ini, tapi kalau kita pengen cepat,
lebih baik sendiri sendiri lebih cepat gitu memang kalau itu deadline atau apa gitu ya. Nah, prinsipnya itu mungkin plus minusnya. Kalau saya memang baru ya belum pengalaman kolaborasi. Kalaupun misalnya yang tadi tulisan yang bareng-bareng juga itu yang mencantumin PPTK sama PPK gitu. Ada juga yang tulisan bareng itu dosen pembimbing gitu. Saya bikin tulisan ada dosen pembimbing, publikasi supaya minjam nama besar beliau gitu sebagai ahli gitu kita cantumkan dan beliau bersedia gitu. Nah, begitu. Kalau nulis bareng belum Pak. Cuma bayangan saya bukan dampak ya. Plus minusnya begitu gitu. Kalau tapi plusnya pasti kajiannya lebih bagus komprehensif. Cuma kita perlu waktu yang lebih lama kalau berkolaborasi. Gitu. Ya. Baik. Terima kasih penjelasannya Pak Satya. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin menanyakan sesuatu atau berbagi pengalaman barangkali tentang sudah ada yang pernah menulis karya ilmiah yang lainnya di antara Bapak Ibu yang lainnya di sini? Udah. Bu Titi atau Pak Nugrahana tuh kalau kolaborasi gimana Pak pengalamannya Pak? Febi mau Febi dulu. Febi. Anugraha ada yang siap dibagi pengalamannya? Karena udah ditodong 2 kali nih sama Pak Satya. Ya, terkait kolaborasi, ini padahal kita dekatan ya tinggal ngobrol aja. Tapi nggak apa-apa ya untuk berbagi dengan yang lain juga. Jadi betul, kolaborasi itu memang seperti Pak Satya tadi sampaikan, pasti akan butuh waktu lebih lama ya. Tapi kadang-kadang di satu sisi juga bisa memudahkan gitu ya. Saatnya misalkan contoh dulu pernah kolaborasi buat penelitian yang diajukan ke Seminar Nasional DPR gitu ya, untuk proceeding. Nah ketika itu saya nggak sempat gitu ya, saya hanya bisa senangnya ngolah data gitu kan. Tapi setelah data diolah keluar hasil gitu, saya butuh juga tinjauan literatur kan gitu ya. Nah ternyata ada teman yang mau gitu ya untuk join kolaborasi, akhirnya jadi bisa sesuai on time gitu ya, kita mengirimkan abstrak, mengirimkan full paper itu bisa lebih cepat malah gitu ketika memang terjadi pembagian yang jelas gitu ya. Yang biasanya yang agak lama itu kalau memang ada persepsi yang agak beda gitu ya, kemudian seperti apa pembagian tugasnya belum jelas. Tapi kalau pembagian tugasnya sudah sangat jelas, misalkan dia bagian memperkaya literatur gitu ya, kita di pengolahan data dari metode sampai kesimpulan gitu ya. Tapi di pendahuluan yang memuat latar belakang dan tinjauan pustaka itu biasanya diserahkan ke teman-teman yang lain. Itu bisa lebih cepat juga ya. Mungkin ini perlu ada harmoni aja sih sebetulnya ya, bagaimana mengorkestrasi sebuah potensi yang berbeda. Dan tipsnya yang lain, kalau bisa kolaborasi itu usahakan dengan yang beda bidang gitu ya. Jadi kalau misalkan saya ekonomi, dengan ekonomi lagi biasanya kurang begitu banyak tambahan ya. Tapi kalau misalkan saya coba yang di bidang sosialnya misalkan ya, nah maka akan banyak memperkaya si isi tulisan itu sendiri gitu. Jadi bagusnya kalau misalkan mau kolaborasi itu cari yang memang bidangnya berbeda dengan kita gitu. Itu akan lebih kaya lagi isi artikelnya karena sudut pandangnya bisa lebih luas gitu. Mungkin itu aja sih tipsnya. Terus yang tadi juga bagi tips yang lain ya. Ini Kang Satya tadi sudah sangat banyak yang memberikan untuk tips agar menulis tadi memang sangat bagus ya yang terakhir disampaikan Pak Satya yang dari Pramudia Anantatur itu ya. Jadi motivasinya memang harus muncul dari diri sendiri untuk bisa berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan gitu ya. Mungkin nanti ada kebanggaan juga ya Kang Satya ketika misalkan sudah publish, dimuat di Google Scholar, ada yang mensitasi ya, men-cite, berarti kita seolah-olah juga berkontribusi juga terhadap perkembangan penelitian kita seperti itu, berguna untuk yang lain. Tapi di satu sisi juga ada insentif lain yang kadang-kadang bisa jadi motivasi tersendiri ya. Kalau saya pribadi sih ini pengalamannya, misalnya ada seminar nasional gitu ya, ada event-event atau mungkin Kang Satya malah lebih ini lagi ya, lebih luas ya, bisa ke Maldives misalnya.
Kalau misalnya, maaf. Jadi kalau misalnya ada event-event seperti itu, biasanya itu menjadi motivasi tersendiri karena kita biasanya senangnya, oh jalan-jalan nih bisa sekaliannya, bisa nambah teman juga di sana, nambah juga referensi, wawasan, yang lain-lainnya. Nah itu juga mungkin hal yang bisa dijadikan motivasi untuk menulis. Waktunya mungkin udah mepet tadi, silakan. Makasih Pak Kang Satya, ini sharingnya tadi terkait perpustakaan nasional saya belum pernah pakai, belum pernah mencoba. Mudah-mudahan ini jadi semakin menggugah juga untuk mencoba ya, dan akan banyak cara lain berarti yang bisa kita cari untuk mencari referensi tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nugraha. Terakhir Pak Satya, barangkali ada closing statement atau simpulannya. Silakan Pak Satya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas atau stimulasi yang kurang maksimal. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di PSC dengan tema yang lain, dengan narasumber yang lain. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Atas Pak. Ya. Terima kasih kepada narasumber pada kesempatan siang hari ini, Pak Satya Laksana, yang telah menjelaskan tips and tricks bagaimana mulai untuk menyusun karya tulis ilmiah hingga mempublikasikannya. Cukup jelas, menarik, menginspirasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Satya ini bisa kita manfaatkan dan memperbaiki kompetensi kita ke depannya, sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat, mungkin bisa di lingkungan kita hingga ke instansi di daerah masing-masing. Demikian acara PSC siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di PSC minggu depan, yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Oleh ya dari Kabupaten Kuningan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Bapak Ibu semua. Oh ya, sebelum penutupan kita nyalakan dulu video masing-masing karena ada sesi pemotretan. Dikomandai oleh Pak Nugraha ya. Lancar. Ya, siap ya. Udah semua? Masih ada beberapa yang ya. Baik Bapak Ibu, kami ulangi untuk bisa menghidupkan videonya supaya terlihat wajah-wajah ganteng dan cantiknya ya di foto. Baik, dihitung 1, 2, 3. 2 kali tag lagi ya. 1, 2, 3. Mungkin bisa kepalkan tangan lah ini ya supaya tunjukkan semangat nih para perencana. Siap, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya, perhatiannya. Tadi ada Pak Ilham, kemudian senior-senior perencana dari Kuningan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan acara hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hatur nuhun Pak Satya. Baik ya. Nuhun sadayana.